Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Febriadi, dengan judul mata kuliah kita kali ini adalah metode numerik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pembelajaran yang masih sama, yaitu sistem persamaan lancar atau sistem persamaan linear. Nah, pada video sebelumnya yang berjudul metode numerik juga, kita pada sebelumnya membahas masih sama sistem persamaan lancar atau sistem persamaan linear, yang mana video sebelumnya kita membahas tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua sub pokok pembahasan juga, yaitu metode matriks balikan dan dekomposisi dan metode dekomposisi LU Gauss, yang mana dengan disertai dengan tata ancang pivoting juga nantinya. Nah, dengan NIM jadi saya 11950115043. Nah, kita mulai. Nah, pertama kita membahas tentang metode matriks balikan atau matriks inverse. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan dasar ataupun awal untuk membentuk suatu matriks inverse atau matriks balikan. Nah, dengan begitu, matriks A yang telah dieliminasi akan menjadi suatu matriks identitas. Nah, tergambar di layar sebagai berikut. Di sini terdapat matriks A dan di sini adalah matriks identitas. Nah, setelah kita balikkan, akan menjadi suatu matriks yang namanya matriks A ini akan dieliminasi menjadi matriks identitas sesuai dengan teorinya tadi, dan hasil dari matriks A tersebut akan menjadi inverse dari hasil dari matriks A. Jadi, eliminasi Gauss-Jordan akan digandeng dengan matriks A, akan menghasilkan suatu matriks A balikan, yang mana hasil dari matriks A tersebut adalah inverse dari matriks si A. Nah, dengan begitu, setelah kita mendapatkan hasil inverse dari matriks A, kita akan mengalihkan dengan B, dan itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan nilai dari X. Nah, begitu konsep dari metode matriks balikan. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita akan berikan suatu contoh, yaitu contohnya selesaikan sistem persamaan lancar atau sistem persamaan linear, yang mana persoalannya adalah X1 dikurang dengan X2 ditambah dengan 2X3 sama dengan 5, X1 tambah X3 sama dengan 10, X1 tambah 2X3 sama dengan 5 dengan menggunakan metode matriks balikan. Nah, mari kita selesaikan dengan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal yang tadi dan sudah menuangkannya ke dalam bentuk matriks dari persoalan kita, yaitu 1, min 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 2. Yang mana di bagian sebelahnya adalah matriks identitas. Nah, sekarang misi kita adalah bagaimana kita mengeliminasi matriks A ini, kita eliminasi menjadi suatu matriks identitas. Nah, sekarang step pertama kita adalah bagaimana menjadikan kolom 1 pada baris 2 dan 3 ini menjadi angka 0. Nah, kita mulai pencarian kita. Nah, untuk menjadikannya di baris ketiga baris kedua kolom pertama tersebut harus kita jadikan angka 0. Rumusnya adalah R2 dikurang dengan 3 dikali dengan R1. Nah, pada mumpung di sini tidak terganggu sama sekali, berarti nilainya masih sama, yaitu A9. Kita tarik ulur, copy. Nah, selanjutnya kita cari nilai baris yang kedua, R2-nya. Nah, R2 berarti di A10 dikurang dengan 3 dikali dengan A9, R1.
Oke, kita tarik ulur kopi. Nah, selanjutnya kita mencari baris yang ketiga pada kolom pertama. Ini harus menjadi 0. Jadi rumusnya adalah R3 dikurang dengan R1. Nah, berarti R3 tersebut berada di sel A11 dikurang dengan R1 di sel A9. Kita tarik ulur kopi. Nah, ini sudah menjadikan bentuknya di sini sudah menjadi huruf atau angka 0. Nah, selanjutnya kita menjadikan pivot atau titik tengah dari matriks tersebut adalah menjadi angka 1. Mana di kolom berarti berada di kolom kedua baris kedua, ini harus menjadi angka 1. Bagaimana caranya? Harus kita pikirkan rumusnya terlebih dahulu. R2 dibagi dengan 3. Otomatis karena maupun sini tidak terganggu, berarti sini sama saja J9 otomatis di sini adalah R2. R2-nya tadi bernilai di sel J10 bagi dengan 3. Dan di sini tidak berbeda sekali J11 selnya. Dan di sini sudah bernilai 1. Selanjutnya kita menjadikan nilai dari kolom kedua baris pertama ini dan kolom kedua baris ketiga ini kita jadikan angka 0. Karena kita menjadikan matriks A tadi kita eliminasi menjadi suatu matriks identitas. Tadi kan begitu teorinya, bukan? Nah, berarti kita pikirkan rumusnya R1 dikurang dengan min 1 kali dengan R2. Nah, R1 kurang min 1 kali R2 ya. Berarti R1 tadi lokasinya di S9 dikurang dengan min 1 dikali dengan R2 berarti di S10. Oke, ini sudah bernilai 0. Mumpung di sini tidak terganggu sama sekali, berarti S10 sama saja di baris R2. Di rumus R3 baris ketiganya berarti sini harus menjadi angka 0. Rumusnya R3 dikurang dengan R2. Di R3 tersebut berada di lokasi S11 kurang dengan R2 di lokasi S10. Kita tarik ulur. Oke, di sini sudah menjadi nilai 0. Nah, selanjutnya setelah ini sudah menjadi nilai 0, step selanjutnya kita menjadikan nilai dari kolom ketiga baris ketiga ini menjadi angka 1. Nah, caranya rumusnya adalah R3 dibagi dengan 1,66667. Nah, berarti baris ke R1 itu masih sama saja A9 kita tarik ulur saja. Dan begitu juga dengan R2 nya mesti AB10. Nah, karena di sini perlu diingatkan kembali, karena nilai yang kita gunakan tersebut adalah bernilai 1,66667 ataupun semisalnya nanti bernilai angka yang kita gunakan bagi tersebut mempunyai galat ataupun mempunyai nilai error. Nah, itu harus kita hindari. Nah, otomatis untuk menuangkannya ke dalam rumus disarankan tidak menggunakannya tertulis
secara langsung. Kita tidak disarankan menggunakan rumus, sebenarnya nanti sama dengan contohnya A3 tersebut di AB 11 dibagi dengan 1,66667. Nah, ini tidak disarankan seperti ini. Mengapa? Karena nilai dari ini nih mempunyai galat atau mempunyai error. Sedangkan kita harus menghindari dari galat ataupun error tersebut. Maka disarankan kita menggunakannya, mengambil nilai tersebut langsung dari selnya. Nah, nanti AB11 dibagi dengan lokasinya di AD11. Nah, kita harus kunci nilainya, kita log dengan atau dengan simbol dolar, diabsolutkan supaya nilainya tidak bergeser, tidak berubah. Dan itu sudah aman. Nah, ini sudah menjadi nilai 1. Selanjutnya step kita adalah bagaimana menjadikan nilai kolom ketiga baris 1 dan baris 2 ini menjadi angka 0. Rumusnya adalah R1 dikurang dengan 0,333333 sebenarnya, itu dikali dengan R3. Nah, nilai dari R1 selnya, nilai selnya adalah AK9, dikurang dengan nilai sel tadi adalah di lokasi sel AM9, jangan lupa diabsolutkan, dikunci, dikali dengan R3 lokasinya AK11. Tadi ini kopi. Oke, taruhnya baris kedua ini sudah minimal ya. Selanjutnya R2 dikurang dengan 1, min 1,66667 dikali dengan R3. Berarti nilai dari R2 di angka 10 dikurang dengan nilai dari min 1,6667 tersebut di lokasi AM10. Jangan lupa untuk diabsolutkan dolar sehingga tidak bergeser, dikali dengan R3 di angka 11. Harusnya nilainya sudah di sini bernilai 0 ya. Berarti di sini tidak berubah sama sekali, tidak kita gugat, mati angka 11 sama saja. Oke, kita sudah membentuk menjadikan matriks A tersebut setelah kita eliminasi menjadi matriks identitas sesuai dengan pembahasan kita tadi. Matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas. Nah, kita sudah membuat dan kita sudah menjadikan matriks A tersebut menjadi matriks inverse. Nah, matriks A sebelumnya tadi setelah kita eliminasi menjadi matriks identitas. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Nah, mencari nilai X yang tadi, X sama dengan matriks inverse dikali dengan B. Nah, nilai B tadi adalah 5, 10, 5 tadi. Sedang persoalan 5, 10, 5. Nah, kita masukkan nilai matriks A inverse tadi. Kita masukkan value. Nah, di sini kan kita sudah mengopi nilainya, sudah tahu kita nilai B. Selanjutnya kita mencari solusinya, yaitu mengalihkannya matriks A dengan B. Lokasi dari matriks A inverse tadi adalah BA9 dikali dengan lokasi dari B-nya adalah BD9. BD9 jangan lupa untuk diabsolutkan nilai tidak bergeser untuk tidak berubah, ditambah dengan BB9 dikali dengan BD9
10. Jangan lupa untuk diabsolutkan, kunci tambah dengan BC 9 dikali dengan BD 11. Jangan lupa untuk diabsolutkan, dikunci supaya nilai tidak turun. Enter. Kita tarik ulur kopi ke 301. Nah, ini adalah nilai X nya. Nah, ini adalah solusi dari yang kita dapatkan. Jadi nilai X1 nya adalah 3, nilai X2 nya adalah 0, dan nilai X3 nya adalah 1. Ini kita sudah selesai menyelesaikan persoalan dari X1 kurang X2 tambah 2X3 sama dengan 5, 3X1 tambah X3 sama dengan 10, X1 tambah 2X3 sama dengan 5. Nah, yang mana kita tadi menggunakan adalah metode matriks balikan, yang mana kita mendapatkan solusi X nya adalah 3 pada X1, 0 pada X2, 1 pada X3. Nah, begitu kita selesai menyelesaikan persoalan tadi. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah solusi dari yang telah kita dapatkan. Dari matriks balikan tadi. Nah, selanjutnya kita memasuki sub pokok selanjutnya, yaitu metode dekomposisi LU atau lower upper. Nah, jika misalnya suatu matriks A itu adalah non-singular, maka ia dapat difaktorkan ataupun dikatakan dapat diuraikan ataupun didekomposisikan menjadi suatu matriks segitiga bawah ataupun disebut dengan lower atau L besar, dan matriks segitiga atas atau upper atau disingkat dengan huruf U besar. Nah, di sebelah paling kiri ini adalah matriks dari matriks A. Nah, dari matriks lower tersebut adalah nilai dari diagonal utama. Yang mana nilai di bawah diagonal utama tersebut adalah ini diagonal utama yang ditunjukkan oleh kursor saya, yang mana dinilai di bawah diagonal utama tersebut termasuk dengan diagonalnya adalah si segitiga bawah atau disebut lower. Sedangkan matriks segitiga atas atau upper, yang mana diagonal utamanya tersebut adalah yang mana nilai yang berada di atas diagonal utama itu merupakan matriks segitiga atas atau upper. Nah, berarti nilai yang mana di atas diagonal utama dan diagonalnya itu adalah matriks segitiga atas atau disebut upper. Nah, ini. Sedangkan di bawahnya itu adalah bernilai 0. Dan begitu juga dengan segitiga bawah atau lower, yang mana di atas dari diagonal utama tersebut adalah bernilai 0. Selanjutnya, terdapat dua metode untuk memfaktorkan matriks A atas matriks L dan matriks U. Yang pertama, kita dapat menggunakan metode LU Gauss. Yang kedua, kita dapat menggunakan metode reduksi Code. Nah, mana pada video kali ini kita akan membahas tentang metode LU Gauss. Yang mana langkah-langkahnya adalah, pertama kita harus membentuk matriks L dan matriks U dari matriks A. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita pecahkan matriks L dan matriks Y sama dengan B, yang mana kita menghitung dengan nilai Y tersebut menggunakan teknik penyulian maju. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pecahkan matriks U, matriks X sama dengan Y, yang mana kita cari nilai X-nya tersebut adalah dengan menggunakan teknik penyulian mundur. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita akan terdiri dari beberapa contoh dari dekomposisi ini, dimana pertama kali yaitu misalkan matriks A berukuran 3 kali 3 difaktorkan atas matriks L dan matriks U menghasilkan A sama dengan matriks L dan matriks U. Contohnya, matriks A mempunyai isi matriksnya adalah
4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Nah, mari kita selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan persoalannya dan sudah saya tuangkan ke dalam sel. Nah, sebelum dari itu, kita bentuk terlebih dahulu juga matriks lower atau matriks segitiga bawahnya adalah sudah kita siapkan, yang mana nilai diagonal utamanya adalah nanti 1 dan di atasnya adalah 0, sedangkan di bawah dari nilai diagonal utama dan diagonalnya adalah nilai dari si matriks lower. Nah, pertama-tama kita masukkan nilainya adalah dari persoalan 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Nah, selanjutnya adalah misi kita bagaimana menjadikan di bawah diagonal utama ini nantinya kan harus bernilai 0. Nah, berarti matriks upper nanti, yang mana kan kita nanti menguraikan matriks A ini akan menjadi matriks lower dan matriks upper. Nah, nanti di sini akan menjadi matriks upper. Nah, kita menjadikannya bagaimana di bawah dari diagonal utama ini akan menjadi 0. Dan di atas dari diagonal utama dan diagonalnya itu adalah matriks upper. Nah, sekarang kita mulai stepnya. Stepnya kita jadikan terlebih dahulu ini menjadi angka 0. Berarti R2 dikurang dengan min 2 dibagi dengan 4 dikali dengan R1. Nah, mumpung di sini nilai tidak berubah sama sekali, berarti lokasi selnya B9. Oke, kita tarik ulur, copy saja. Oke, itu dari tengah. Ini sudah rapi juga. Oke, ini sudah rapi. Oke. Kemudian kita lakukan pengujian rumusnya. R2-nya adalah di lokasi B10 dikurang dengan min 2 per 4 dikali dengan R1 nya di lokasi B9. Oke. Kita ulur. Nah, sekarang di lokasi R3 nya harus kita jadikan juga di sini angka 0. Rumusnya adalah berarti ini pasti R3 dikurang dengan 1 bagi 4 dikali dengan R1. Oke. Berarti R3 tersebut lokasi selnya di B11. B11 dikurang dengan 1 bagi 4 dikali dengan R1 tersebut adalah di B9. Oke, ini sudah bernilai 0. Nah, misi kita selanjutnya adalah bagaimana menjadikan dari kolom kedua baris ke 3 ini menjadi nilai 1. Akan menjadi nilai 0. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, kita pikirkan di sini mumpung nilai tidak berubah sama sekali, berarti ini nilainya A9. Ya. Ini nilainya A10. Dan ini nilainya dan R3 dikurang dengan 1,25 dibagi dengan min 2,5 dibagi dengan R2. R3 dikurang dengan 1,25 dibagi dengan min 2,5 kali R2. Berarti rumusnya adalah di R3 dari lokasi sel H11 dikurang dengan 1,25 dibagi dengan min 2,5 dikali dengan R2
R2 di lokasi sel H10. Oke. Langsung dari 0. Oke. Nah, kita selanjutnya melakukan isi pada matriks lower. Nah, pada matriks posisi berikut, yang mana posisinya di kolom 1 baris kedua, yang menjadikan posisi ini menjadi karena 0 adalah dikarenakan min 2 bagi 4 kali R1. Berarti kita masukkan ke matriks lowernya adalah min 2 dibagi dengan 4. Nah, min 0,5. Juga begitu dengan posisi matriks berikut di kolom serta baris ketiga, yang mana posisi berikut yang menjadikannya 0 dikarenakan 1/4 dikali dengan R1. Masuk ke dalam matriks lowernya adalah matriks 1 dibagi dengan 4, 0,25. Begitu juga dengan di matriks berikut yang menjadikan pada kolom kedua baris ketiga yang menjadikan posisi berikut bernilai 0 dikarenakan 1,25 dibagi min 2,5 dibagi dengan min 2,5 dikali dengan R2. Di matriks lowernya adalah min 1,25 dibagi dengan min 2,5. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan matriks lower dan matriks upper. Kita sudah menguraikan matriks A tersebut menjadi matriks upper dan matriks lower. Kita sudah selesai menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode dekomposisi LU, lower dan upper. Karena kita sudah menguraikan ataupun mendekomposisikan matriks A berikut demikian rupa sampai menjadi matriks lowernya sebagai berikut dan matriks uppernya sebagai berikut. Nah, seperti itu. Jadi ke PowerPoint. Nah, ini adalah hasil dari yang kita cari tadi. Nah, 4, 3, min 1, 5. Oke. Ini adalah hasil dari yang kita cari tadi. Selanjutnya, kita membahas metode dekomposisi LU Gauss dengan tata ancang pivoting. Nah, terdapat suatu persoalan yang mana sini ada persoalan sudah ada B-nya dan A-nya, yang mana tata ancang pivoting ini terjadi dikarenakan posisi tengah dalam suatu matriks tersebut atau pivot dari suatu matriks tersebut yang memiliki nilai 0. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, maka dari itu kita pada persoalan kali ini kita akan membahas LU Gauss dengan tata ancang pivoting, bagaimana menyelesaikannya. LU Gauss yang dimana disertai dengan tata ancang pivoting nantinya, karena nanti ini tidak boleh bernilai 0 nantinya harus kita atasi. Nah, dengan begitu dinamai dengan LU Gauss dengan tata ancang pivoting. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita selesaikan persoalan berikut dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya tuangkan soalnya dan sudah saya tuangkan persoalannya ke dalam sel, dan matriks lowernya sudah saya buat kasarnya, dimana matriks lower tersebut adalah nilai di bawah diagonal utama adalah nilai dari isi, mana nilai di bawah diagonal utamanya adalah nilai si lower dan diagonalnya, dan atasnya otomatis adalah bernilai 0. Nah, sudah saya siapkan. Sekarang misi kita adalah menguraikan matriks A ini sesuai dengan teori kita bahas tadi. Itulah matriks L dan matriks U dari matriks A. Pecahkan
matriks L dan matriks Y sama dengan B, lalu hitunglah Y-nya dengan teknik penilaian maju. Dan pecahkanlah matriks U dan matriks X sama dengan Y, dimana kita menghitung nilai X-nya dengan teknik penilaian mundur. Nah, sesuai dengan teori kita tadi, nah, kita harus menguraikan matriks A ini menjadi suatu matriks lower atau segitiga bawah dan nantinya segitiga atas upper. Kita harus menguraikannya menjadi matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, sekarang misi kita adalah bagaimana menjadikan matriks berikut. Di bawah diagonal utamanya adalah harus bernilai 0. Dan di atas dari diagonal utama tersebut adalah nilai si upper. Nilai si upper nantinya, dan nilai di atas diagonal utama tersebut adalah nilai diagonal dan nilai si upper. Nah, kita mengatasi bagaimana menjadikan ini menjadi angka 0. Gimana caranya? Mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus menyelesaikan pemikiran rumusnya. Berarti R2 dikurang dengan 2 dibagi dengan 1 dikali dengan 1. Nah, mumpung di sini nilai si R1 tidak terganggu juga sama sekali, berarti sama saja B9. Kita masuk ke rumus, kita uji, berarti di baris kedua itu adalah B10 dikurang dengan 2 dibagi dengan 1 dikali dengan R1 nya adalah B9. Kita tarik ulang kopi, oke, 0. Selanjutnya kita mencari nilai di baris ke R3 nya, berarti R3 kurang dengan min 1 dibagi dengan 1 dikali dengan R1. R3 nya adalah di B11 kurang dengan min 1 dibagi dengan 1 dikali dengan R1 nya di B9. Dari ulur kopi, oke. Nilainya 0, 2, 0 sudah menilai nilai 0. Nah, di sini kita mendapatkan suatu pivot dari matriks berikut bernilai 0. Nah, gimana nilai dari tengah suatu matriks berikut yang memiliki nilai 0, dan ini tidak boleh terjadi. Nah, dengan begitu kita harus ubah posisi untuk mengatasinya. Maka kita harus ubah posisi dari baris ketiga menjadi baris kedua dan baris kedua menjadi baris ketiga. Dengan begitu masalah akan teratasi. Nah, dengan begitu R2 jadi R3 ini sama saja, berarti di H9 dari ulur kopi saja. Ini berarti H11. Di H10. Nah, kita sudah mendapatkan matriks upper atau matriks segitiga atasnya. Nah, di bawah dari diagonal utama tersebut adalah nilai 0, dan nilai di atas diagonal utama tersebut adalah nilai diagonal dan nilai si matriks segitiga atas atau uppernya. Nah, kita beralih ke lower atau segitiga bawahnya. Nah, kita kembali, yang mana jika kita lihat ada kolom pertama baris kedua pada matriks berikut, yang mana menjadikan posisi berikut menjadi 0 dikarenakan 2 dibagi 1 dikali dengan A1. Otomatis di lowernya adalah
2 bagi dengan 1, 2. Nah, begitu juga dengan posisi berikut, akan berhubungan dengan lower berikut posisinya. Dimana posisi ini terjadi dapat 0 dikarenakan pada matriks kolom 1 bagi ketiga ini menjadi 0 dikarenakan min 1 dibagi 1 dikali dengan R1. Otomatis matriks lowernya adalah min 1 dibagi dengan 1. Nah, min 1. Nah, dikarenakan tadi ini terjadi suatu perpindahan posisi, dikarenakan suatu tata ancang pivoting, dikarenakan pivotnya adalah bernilai 0 atau nilai tidak tengah dari suatu matriks adalah bernilai 0, kita mengatasinya dengan mengubah posisi baris kedua menjadi baris ketiga dan baris ketiga menjadi baris kedua. Nah, dengan begitu juga akan berubah, otomatis kita ubah nih matriks lowernya menjadi, terpaksa harus kita ubah juga, harus kita ikuti juga pengubahannya. Maka di sini min 1, di sini adalah 2. Nah, dikarenakan di posisi berikut bernilai 0, otomatis ya nilainya juga menjadi 0. Nah, juga pada B, pada matriks B juga akan ikut dikarenakan terjadi pertukaran posisi tadi. Otomatis di sini menjadi 1, 1, 5. Nah, kita sudah selesai membentuk matriks L dan matriks U dari matriks A. Kita sudah selesai menguraikan dari matriks A ini menjadi matriks lower dan matriks uppernya. Nah, kita sudah berhasil menguraikannya menjadi matriks lower dan matriks upper. Nah, tahap selanjutnya kita masuki langkah kedua dan langkah ketiga. Nah, setelah selesai kita mendapatkan matriks upper dan matriks lower, nah sesuai dengan teori tadi, di bawah dari diagonal utamanya adalah nilai 0 dan di atas nilai diagonal utamanya adalah nilai diagonal dan nilai si upper, dan juga begitu dengan matriks lower atau matriks segitiga bawah. Di bawah dari diagonal utama itu adalah diagonal dan nilai dari si lower, dan di atas dari diagonal utama itu adalah akan bernilai 0. Nah, itu adalah penguraian dari matriks A, menjadikannya menguraikan matriks A untuk mendapatkan matriks lower dan matriks upper, untuk matriks lower dan matriks upper. Nah, tahap selanjutnya kita adalah pecahkan matriks L dan matriks Y sama dengan B untuk menghitung Y dengan teknik penilaian maju, dan pecahkanlah matriks U dan matriks X sama dengan Y untuk menghitung X dengan teknik penyulian mundur. Nah, mendapatkan nilai berikut, kita harus mengikuti langkah-langkah tadi. Nah, dengan begitu tahap berikut ini 2 dan 3 ini untuk memudahkan pemahaman kita dan memantapkan pemahaman kita, maka kita cari saja secara manual dan kita masukkan nanti ke hasilnya tadi, hasilnya nantinya ke Microsoft Excel. Baik, sesuai tadi pada Microsoft Excel kita memasuki langkah kedua untuk dekomposisi LY, matriks L dan matriks Y sama dengan B. Nah, untuk mencari Y dan X-nya pada dekomposisi LU yang mana disertai dengan tata ancang pivoting tadi, sesuai dengan Microsoft Excel, kita mencarinya secara manual untuk mendapatkan nilai Y dan mendapatkan nilai X-nya, mana nanti kita masukkan kembali ke dalam Microsoft Excel. Nah, tadi di dalam matriks lower, L-nya mempunyai nilai isi 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 2, 0, 1, yang mana dikali dengan Y, yang mana matriks Y-nya adalah Y1, Y2, Y3, dan kita mendengar dengan B. Nilai B-nya tadi adalah 1, 1, 5 tadi, bukan? Nah, pada matriks lower ini kita menggunakan teknik
untuk mendapatkan nilai Y-nya kita menggunakan teknik penyulian maju. Pertama kita cari nilai Y1-nya. Karena ini adalah teknik penyulian maju. Berarti 1 dikali dengan Y1 sama dengan 1. Otomatis Y1-nya adalah 1. Sudah dikarenakan nilai di sini pun adalah 0 dan 0. Otomatis Y1-nya adalah 1. Begitu juga dengan untuk mendapatkan nilai Y2. Jadi di sini kan min 1. Berarti adalah min 1 dikali dengan Y1. Berarti kita hilangkan saja angka satunya, berarti adalah min Y1 ditambah dengan 1 dikali dengan Y2. Berarti kita abaikan saja angka satunya ditambah dengan Y2 sama dengan 1. Kita kalkulasikan, jadi Y2 di sini kan sudah mendapatkan 1, di sini kan min 1. Jika berpindah posisi berarti akan berubah bentuk sifat dan bentuknya, yaitu menjadi positif. Berarti jika ditambah Y2, 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi Y2 nya adalah sama dengan 2. Kemudian kita mencari nilai Y3 nya. Nilai Y3 nya adalah 2 dikali dengan Y1 ditambah dengan Y3 dikali dengan 5 sama dengan 5. Berarti Y3 dari 1 dikali dengan Y3. Berarti dikarenakan ini adalah nilai 1, tidak perlu kita catat nilai satunya, dan mumpung di sini adalah 0 berarti tidak perlu kita catat. Berarti 2 dikali dengan Y1 ditambah Y3 sama dengan 5. Nah, kita kalikan, tadi Y1-nya adalah 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah dengan Y3 sama dengan 5. Jadi Y3 kita kalkulasikan, berarti kita pindah posisi. 2 dikali 1 tersebut adalah 2. Jika kita pindah posisi maka akan berubah bentuk dan sifatnya menjadi negatif. Y3 sama dengan 5 dikurang 2, jadi sama dengan 3. Jadi Y3 nya adalah 3. Jadi matriks Y yang kita dapatkan adalah, jadi nilai Y nya adalah dengan menggunakan teknik penyulian maju tadi adalah bernilai 1, 2, dan 3. Nah, kita selanjutnya mencari nilai X dengan menggunakan teknik penyulian mundur, yang mana kita menggunakan matriks upper atau U dengan dikalikan dengan matriks X sama dengan Y, yang mana nantinya kita untuk mendapatkan nilai X dengan menggunakan teknik penyulian mundur. Nah, pada matriks upper tadi atau matriks segitiga atas tadi mempunyai nilai matriks isi matriksnya adalah 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Nah, kita kalikan dengan X, berarti X1, X2, X3 sama dengan Y. Yang tadi kan mempunyai nilai 1, 2, 3. Nah, kita masukkan Y-nya 1, 2, 3. Yang mana kita menggunakan teknik penyulian mundur. Otomatis kita mulai dari X3. Nah, X3 tadi kan di sini mempunyai nilai 0, 0. Otomatis ini langsung saja. Jadi 3 dikali dengan X3 sama dengan 3. Jadi kalau kita bagi 3 dibagi 3 itu adalah sama dengan ya 1. X3 nya sama dengan 1. Kemudian 2 X2 sama dengan 2 kali X2 sama dengan 2. Berarti ya kita bagi saja langsung, 2 dibagi 2 sama dengan ya 1. Kemudian kita mencari X1 nya. X1 nya tadi adalah mempunyai 1 dikali dengan X1, ya otomatis nilai tetap 1 saja kita catat, tidak perlu kita catat angka satunya, ditambah dengan 1 dikali dengan X2 berarti sama min 1 dikali dengan X3, berarti kurang X3 sama dengan 1. Kita kalkulasikan, berarti X1 di sini angka 1 tadi sudah ada. Berarti di sini kan tadi yang X2 nya kan 1 dan X3 nya adalah min 1. Nah, jika kita pindah posisi maka di sini akan menjadi negatif. X2 nya menjadi negatif dan X3 ini akan menjadi positif. Nah, otomatis X1 1 dikurang 1 sama dengan 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1. Otomatis
Jadi nilai X-nya adalah 1, 1, 1. Nilai X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, dan X3-nya adalah 1 juga. Nah, dengan begitu kita sudah mendapatkan nilai dari Y dan nilai dari X, dari LD sama dengan B dan UX sama dengan Y. Kita kembali lagi ke dalam Microsoft Excel untuk kita tuangkan ke dalam Microsoft Excel. Baik, nah setelah kita mendapatkan nilai dari X dan nilai Y, tadi kita menguraikannya matriks X tadi L1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 min 1 1 0 2 0 1, mana nilai B nya adalah 1 1 5. Jadi tadi nilai Y nya adalah 1 2 3. Nah, nilai X nya adalah tadi matriks uppernya adalah 1 1 min 1 0 2 0 0 0 3. Mana tadi nilainya adalah 1, 2, 3. Data telah kita kalkulasikan tadi nilai X nya adalah 1, 1, 1. Nah, begitu. Nah, kita sudah selesai mencari dari persoalan faktorial matriks A berikut. Di A nya adalah, isi dari matriks A nya adalah 1, 1 min 1, 2, 2, 1, min 1, 1, 1. Dan matriks B nya adalah 1, 5, 1. Mana tadi kita sudah uraikan matriks A menjadi bentuk. Matriks lowernya adalah 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 2, 0, 1. Dan matriks uppernya setelah kita uraikan dari matriks A menjadi bentuk matriks upper atau U menjadi 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Nah, setelah berikut kita lakukan langkah kedua, LJ sama dengan matriks L dikali dengan matriks D sama dengan B. Dan untuk mendapatkan nilai Y dengan menggunakan teknik penilaian maju, mendapatkan nilai Y 1, 2, 3. Langkah ketiganya kita adalah mencari matriks U kali matriks Y X sama dengan Y untuk mencari nilai X dengan menggunakan teknik penilaian mundur. Dan kita dapatkan nilainya adalah X-nya adalah 1, 1, 1. Nah, dengan begitu kita sudah selesai menyelesaikan persoalan berikut. Kita kembali lagi ke dalam presentasi PowerPoint. Nah, telah kita selesaikan LU Gauss dengan tata ancang pivoting dari contoh berikut. Dan ini adalah hasil yang telah kita proses tadi, yang telah kita hitung tadi. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang sistem persamaan lanjar dengan pokok pembahasan metode matriks balikan atau metode matriks inverse dan LU dan dekomposisi LU dan disertai dengan dekomposisi LU dengan tata ancang pivoting. Nah, jangan lupa untuk subscribe ibu dosen saya, Siti Ramadhani. Tinggal klik, jangan lupa untuk mengklik subscribe channel beliau dan mengklik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel saya, Free Channel Fajar Febriadi, dan mengklik tombol loncengnya. Nah, saya rasa itu adalah pembahasan dari pembahasan kita kali ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya yakin saya sampaikan pasti memiliki banyak kesalahan, tidak 100% benar. Saya akhiri dengan salawat Nabi dan ucapan alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metode nomor